Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, kami dari, peserta Bootcamp Suarez Accessibility Bootcamp 2024. Nah, kami merupakan kelompok 6 yang fokusnya pada bidang, employment atau, pekerjaan gitu ya bagi teman-teman difabel. Selama 3 bulan terakhir kami sudah mendalami lebih banyak dan belajar lebih banyak mengenai aksesibilitas. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sedikit mengenai hasil tugas akhir kami yang mengaudit platform pencarian kerja, bernama pintarnya.com. Di sini, akan ada saya Wina, lalu akan ada juga beberapa rekan, saya Hanif, Nabila, dan Azam yang akan berbagi sedikit presentasi kami. Nah, mari sama-sama mulai langkah awal mewujudkan pengalaman mencari kerja yang lebih aksesibel. Mengapa topik ini menjadi sesuatu yang penting untuk difokuskan? Nah, ini karena terdapat 7,8 juta pekerja difabel di Indonesia. Tentunya dengan jumlah pekerja yang besar seperti ini, mereka pasti memiliki kebutuhan untuk mendapatkan informasi, terkait lowongan pekerjaan ataupun berbagai macam kesempatan pengembangan diri, seperti kelas, pelatihan, dan lainnya. Namun, seperti yang kita tahu, aksesibilitas platform digital masih banyak kendalanya, bagi teman-teman difabel. Untuk itu, sejauh mana platform pencarian pekerjaan buatan Indonesia sudah aksesibel? Pertanyaan inilah yang kemudian kami telusuri bersama. Oleh karena itu, di sini kami mencoba untuk mengaudit salah satu platform pencari kerja di Indonesia yang bernama pintarnya.com. Platform pencarian kerja di Indonesia yang berfokus kepada pencarian pekerjaan berfokus di loker kerah biru. Kenapa kami mencoba untuk mengaudit aksesibilitas dari berandapintarnya.com? Karena kami berharap dengan audit dari berandapintarnya.com kami dapat mempermudah pengguna, khususnya pengguna dari teman-teman disabilitas, untuk dapat dengan mudah mencari lowongan pekerjaan, kelas karir, peluang freelance, dan juga akses finansial. Dan di sini kami mencoba untuk mengaudit dengan dua metode, yaitu automatic testing dengan menggunakan add-ons Wave dan juga manual testing langsung bersama dengan teman netra. Oke, jadi bagaimana sih temuan dari hasil audit aksesibilitas yang telah kami lakukan? Oke, di sini kami menggunakan standar Web Content Accessibility Guidelines 2, dan di sini kami menggunakan metode audit riset, yaitu in-depth interview dan juga moderated testing. Berdasarkan hasil audit aksesibilitas, ternyata berandapintarnya.com masih belum lolos dari standar WCAG level A, yang dimana level A ini merupakan level yang paling basic untuk dapat memenuhi standar aksesibilitas. Di sini kami menemukan bahwa terdapat 17 kriteria yang tidak lolos. Dan dari 17 kriteria yang tidak lolos, ternyata terdapat 5 isu kritikal. Di sini kami mendefinisikan bahwa isu kritikal itu merupakan isu yang tidak dapat ditemukan solusinya dan menghambat user untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya atau menyelesaikan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan di website berandapintarnya.com. Dari proses audit yang kami lakukan, kami menemukan beberapa temuan baik yang sudah diterapkan pada homepage pintarnya. Nah, yang pertama adalah semua fungsionalitas bisa diakses lewat keyboard. Artinya, teman-teman difabel yang menggunakan pembaca layar ataupun yang mode navigasi utamanya terbatas menggunakan keyboard dapat mengakses fitur-fitur pintarnya dengan baik. Kemudian yang kedua, alur screen reader menyesuaikan alur informasi pada layar. Nah, ini merupakan hal yang baik karena berarti urutan informasi yang dibacakan oleh screen reader itu sesuai dengan layout yang sudah dirancang oleh tim pintarnya sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, walaupun homepage pintarnya memiliki komponen banner yang secara visual berganti-ganti secara otomatis, seperti yang ditunjukkan di layar,
Namun informasi yang dibacakan oleh screen reader terkait urutan banner ini tetap bisa dimengerti dengan baik oleh teman netra. Setelah itu kami juga menemukan beberapa hal yang masih butuh peningkatan terkait sisi aksesibilitas homepage pintarnya. Nah, kami rangkum menjadi kedua kendala utama. Nah, untuk yang pertama itu adalah banyaknya gambar yang belum memiliki alt text sehingga tidak terbaca oleh screen reader. Nah, khususnya gambar-gambar kompleks seperti yang tercantum di slide ini, yang isinya itu bisa menyimpan banyak informasi-informasi lainnya berupa teks. Nah, implikasinya pengguna netra tidak tahu konteks dan juga informasi yang tercantum pada gambar-gambar kompleks tersebut. Ditambah tidak adanya alt text ini juga membuat informasi yang ada di gambar tidak bisa di-crawl oleh SEO, sehingga SEO homepage pintarnya itu tidak teroptimisasi dengan baik. Nah, selanjutnya kami mengajukan rekomendasi untuk tim pintarnya bisa memulai dengan menuliskan alt text yang lebih fungsional sesuai dengan tujuan gambar. Nah, kami ini mengambil salah satu contoh dari banner campaign yang sedang berjalan di website pintarnya. Alt text yang ada saat ini itu berupa banner, strip in-app, strip promo, dan sebagainya yang tidak menunjukkan konteks dari campaign yang dimaksud dari gambar tersebut. Nah, sebaiknya kami mengajukan alt text-nya diubah menjadi promo murah nampol, nggak bikin THR jebol, plus Rp1.000 langganan sampai dengan 12 bulan Netflix, ChatGPT, Canva, dan lain-lain yang lebih menjelaskan Oke, baik. Untuk kendala selanjutnya, itu pada penggunaan semantik HTML yang belum tepat guna. Dan ini menyebabkan dua akibat. Yang pertama, hal ini dapat membuat navigasi menggunakan keyboard menjadi lebih sulit. Dan selanjutnya, itu juga dapat menyebabkan proses SEO menjadi kurang teroptimize. Untuk itu, rekomendasi yang dapat kami berikan adalah ada dua. Yang pertama, untuk memperbaiki struktur dari elemen HTML agar lebih semantik, yaitu mengganti elemen div ya, menjadi elemen yang lebih berarti seperti main atau section, dan ditambah juga heading yang sesuai agar navigasi menggunakan keyboard dapat menggunakan proses dari headingnya. Dan selain itu juga untuk elemen-elemen aktif bisa menggunakan elemen anchor ataupun elemen link agar dapat lebih mudah diakses menggunakan keyboard. Oke. Nah, selanjutnya kami juga dibantu oleh salah satu teman netra, dan beliau mengatakan bahwa website yang seperti ini bisa aksesibel, itu akan sangat bermanfaat dan beliau akan sangat senang sekali untuk menggunakannya. Dan kami pun menyadari bahwa platform ini mempunyai potensi besar untuk menjadi salah satu layanan yang bisa digunakan oleh teman difabel untuk menunjang proses pencarian kerja dan pengembangan diri mereka. Dan besar harapan kami agar platform ini dapat menjadi lebih aksesibel dan dapat digunakan lebih banyak orang lagi, terutama teman-teman difabel. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Yeay. Udah ya? Atau gimana? Udah nggak sih? Tapi ini masih recording nggak sih? Nggak apa-apa. Ini gue hentikan ya recordingnya, stop recording. Nanti